嘘。死ぬと思った瞬間、思い出したのは親でも友達でもなく、橘ひなただった。Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahsan. Kali ini aku mau bahas tentang 3 misteri yang belum terpecahkan di Tokyo Revengers episode pertama. Seperti halnya manga dan anime lain, episode 1 selalu menyisakan banyak misteri. Misteri yang paling besar yang masih belum terpecahkan tentu saja berkaitan dengan time leap pertama Takemichi. Nah, di video ini aku akan membahas tentang 3 misteri. Pertama adalah cara Takemichi time leap yang pertama kali. Kedua, apakah Kisaki dalang pembunuhan Takemichi? Dan yang ketiga, apakah akun yang mendorong Takemichi? Kita akan bahas satu persatu di sini. Sebelum masuk ke pembahasan, aku putar intronya dulu. Takemichi time leap untuk pertama kalinya pada tanggal 4 Juli 2017. Saat itu dia didorong oleh akun ke rel kereta. Di timeline pertama, Tachibana Naoto sudah mati dibunuh oleh Toman. Jadi gak mungkin Takemichi bisa salaman dengan Naoto. Terus gimana cara Takemichi melakukan time leap? Ada 3 kemungkinan yang mungkin bisa menjelaskan cara Takemichi time leap untuk pertama kalinya. Yang pertama, Takemichi tertabrak kereta dan balik ke masa lalu. Yang kedua, Takemichi salaman dengan orang lain. Yang ketiga, Takemichi bisa time leap sendiri tanpa trigger. Mari kita uraikan satu persatu teorinya. Kemungkinan pertama, Takemichi tertabrak kereta dan balik ke masa lalu. Alasan pertama ini muncul karena ada anime sejenis yang memiliki alur kembali ke masa lalu setelah kematian, misalnya Re:Zero. Alasan ini semakin kuat ketika pihak Tokyo Revengers juga sudah secara resmi mengakui kalau Tokyo Revengers salah satunya terinspirasi dari seri Re:Zero tersebut. Tapi menurutku kemungkinan pertama ini sangat kecil kebenarannya. Karena konsep Tokyo Revengers bukan return by death kayak Re:Zero, tapi time leap. Kemungkinan kedua, Takemichi salaman dengan orang lain dan kembali ke masa lalu. Siapa orang yang salaman dengan Takemichi? Akun. Jadi ketika akun mendorong Takemichi ke rel kereta, dalam waktu singkat akun menyesal dan ingin menyelamatkan Takemichi. Dan akhirnya terjadilah salaman. Tapi kemungkinan kedua ini juga aneh, soalnya kalau akun salaman sama Takemichi, dia juga akan ikutan jatuh ke rel kereta. Sementara yang terlihat jatuh di episode pertama cuma Takemichi. Oke, lanjut ke kemungkinan yang ketiga. Dan ini adalah kemungkinan yang paling masuk akal menurutku. Yaitu Takemichi bisa time leap sendiri tanpa trigger. Jadi sebenarnya dari awal Takemichi udah memiliki kemampuan untuk time leap. Makanya Naoto pakai istilah Kimi no Ryoku yang artinya kemampuanmu di episode kedua saat menjelaskan kemampuan time leap Takemichi. Lalu apa yang membuat Takemichi bisa time leap? Menurutku, semua tergambar sesaat sebelum Takemichi mati. Saat Takemichi mau jatuh ke rel kereta dan berpikir kalau dia akan mati, Takemichi tidak mengingat orang tuanya ataupun keluarganya. Yang dia ingat adalah Tachibana Hinata, mantan pacarnya ketika kelas 2 SMP. Takemichi yang merasa hidupnya payah dan akan menuju kematian, membuat keinginannya untuk mengulang hidupnya kembali sangat kuat. Jadi Takemichi time leap sendiri ke masa lalu tanpa trigger.
Tapi tentu saja teori ini bisa aja salah. Soalnya kalau Takemichi bisa timelapse sendiri, harusnya keberadaan Naoto sebagai trigger tidak terlalu diperlukan. Untuk saat ini memang cara Takemichi timelapse untuk yang pertama kalinya memang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Semua kemungkinan yang kujelaskan tadi masih sebatas teori. Bahas soal Takemichi yang didorong ke rel kereta, kan yang ngedorong adalah Akun atas perintah Kisaki. Tapi apakah Kisaki adalah dalang dibalik pembunuhan Takemichi di episode pertama? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Oke, mari kita bahas. Di manga Tokyo Revengers chapter 182, alasan Takemichi diincar oleh Kisaki adalah karena Kisaki menyukai Hina. Tapi Kisaki ditolak oleh Hina karena Hina masih menyukai Takemichi. Jadi Kisaki kesel sama Takemichi dan memerintahkan Akun untuk membunuh Takemichi. Untuk informasi lengkap tentang cerita Kisaki bisa klik tulisan yang ada di pojok kanan atas video ini. Lanjut kita bahas misterinya. Apakah benar yang merencanakan pembunuhan Takemichi di timeline awal adalah Kisaki? Aku rasa bukan deh. Soalnya cerita Kisaki yang kesel karena Hina masih menyukai Takemichi itu kan cerita setelah Takemichi mengubah masa lalunya. Tapi sebelum Takemichi melakukan timelapse, apakah Kisaki benar-benar kesel sama Takemichi? Harusnya Kisaki gak punya alasan kesel sih sama Takemichi. Soalnya sebelum Takemichi melakukan timelapse, emang bener Takemichi dan Hina pernah pacaran pas kelas 2 SMP. Tapi waktu itu Hina lah yang menjauhi dan mutusin Takemichi. Dan setelah itu Hina dan Takemichi gak pernah saling kontakan lagi. Jadi di timeline awal kemungkinan Hina gak secinta itu sama Takemichi. Terus apa alasan Kisaki kesel sama Takemichi? Padahal kan Takemichi karirnya gak jelas. 26 tahun masih perjaka. Dan percintaannya juga suram. Posisi Takemichi gak ada artinya bagi Kisaki saat itu. Soalnya di timeline awal Kisaki sudah menjadi berandalan nomor 1 di Jepang. Jadi kemungkinan rencana pembunuhan Takemichi di episode pertama bukan atas perintah Kisaki. Terus siapa dong dalang dari semua ini? Ya masih misteri. Karena ada kemungkinan Kisaki tidak terlibat dalam rencana pembunuhan Takemichi, jadi ada kemungkinan juga kalau yang mendorong Takemichi ke rel kereta bukanlah Akun, tapi sosok lain yang belum kita ketahui. Kok bisa? Mari kita bahas alasannya. Setelah timelapse yang pertama, Akun yang merupakan salah satu ketua divisi di Toman mencoba membunuh Takemichi atas perintah Kisaki. Tapi aksinya digagalkan oleh Naoto yang menyelamatkan Takemichi. Tapi di timeline awal bahkan Takemichi saja tidak pernah masuk Toman. Kalau Takemichi nggak pernah masuk Toman, tidak ada jalur bagi Akun untuk masuk ke Toman. Selain itu, Akun ketika SMP juga menusuk Kiyomasa lalu masuk ke penjara remaja. Jadi sangat besar kemungkinan Akun bukan anggota Toman. Tidak ada juga kewajiban bagi Akun menerima perintah dari Kisaki dan Toman. Kemungkinan yang dorong Takemichi ke rel kereta di episode pertama bukan Akun, tapi orang lain. Siapakah yang mendorong Takemichi? Ya sama kayak sebelumnya, masih misteri. Semoga aja ke depan misteri-misteri ini akan terungkap. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers, bisa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono doga ga inate omotara goto botanto channel Toroku onegai shimasu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya.
Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.